Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulia Darmawan, NPM C1B018152. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu dari jenis bank. Kegiatan usaha perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat yang banyak. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan menyediakan jasa-jasa keuangan baik kepada investor maupun kepada yang kekurangan dana. Untuk lebih memahami tentang bank, kita perlu mengenal jenis-jenis bank yang dilihat dari berbagai sudut pandang penggolongan. Yang pertama itu jenis bank berdasarkan fungsi, yaitu dari bank sentral. Bank sentral yaitu adalah institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, bank sentral yang ditunjuk oleh undang-undang adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia juga menjalankan peran dalam mengelola sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Yang kedua yaitu bank umum. Bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Ayat 7 PBI tahun 2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umumnya bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial. Dan yang ketiga yaitu bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan umum. Dengan demikian, saat ini di Indonesia terdapat 3 macam bank, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat. Yang kedua yaitu jenis bank berdasarkan kepemilikan. Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing. Bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga pemerintah merupakan pemegang saham pengendalinya. Saat ini, kepemilikan pemerintah pada bank dikoordinasikan oleh Menteri Negara BUMN. Contohnya, itu Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Selain itu juga ada bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah seperti Bank Bengkulu. Yang kedua itu bank milik swasta nasional. Bank jenis ini seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta. Begitupun pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh dari bank milik swasta nasional antaranya itu Bank Sentral Asia atau BCA, Bank Mega, Bank Mayapada, Bank Panin, serta Bank BTPN, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bank milik asing. Bank asing adalah bank yang sebagian atau seluruh pemilik sahamnya dikuasai oleh pihak asing, di mana pihak asing tersebut terbukti menjadi pengendali atas bank tersebut. Ada 3 bentuk bank milik asing di Indonesia. Yang pertama itu bank campuran, di mana pemegang sahamnya terdiri dari pihak lokal dan pihak asing, seperti BNP Parahyangan. Yang kedua itu bank nasional yang dikendalikan oleh pihak asing, seperti Bank Danamon, Bank Permata, Bank Muamalat, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu kantor cabang bank asing, di mana bank ini memiliki cabang dari bank yang ada di luar negeri, memiliki bank swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri, contohnya Citibank, Bank ICBC, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu jenis bank berdasarkan status. Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, bank umum dapat diklasifikasikan ke dalam 2 jenis, yaitu bank devisa.
adalah bank yang sudah memiliki izin untuk melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan untuk mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, dan pembukaan dan pembayaran letter of credit dan transaksi lainnya. Persyaratan ini menjadi bank devisa ini ditentukan otoritas jasa keuangan. Yang kedua yaitu bank non devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melakukan kegiatan seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara dan dalam mata uang rupiah. Dan selanjutnya itu jenis bank berdasarkan kegiatan operasional. Pertama itu bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang di dalam operasionalnya menerapkan metode bunga. Bunga merupakan harga yang ditetapkan bank dalam memasarkan produk-produk bank. Bank memberikan bunga pada nasabah untuk menarik dana mereka seperti tabungan, giro, dan deposito. Demikian pula pada saat nasabah meminjam kredit, maka bank menetapkan suku bunga sebagai harga yang harus dibayar nasabah debitur atas pinjaman tersebut. Metode bunga merupakan metode yang sudah ada sejak lama. Karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, metode bunga sudah menjadi kebiasaan yang telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil. Dan yang kedua yaitu bank syariah. Bank syariah mulai berada di Indonesia pada awal tahun 90-an. Pemrakarsa pendirian Bank Syariah di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI, itu pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya Bank Syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksi adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarganya. Kebersamaan mengacu pada prinsip-prinsip menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Dan materi yang kedua yaitu produk-produk di dalam perbankan. Yang pertama itu produk-produk simpanan perbankan, yaitu berbentuk giro. Rekening giro adalah suatu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing, yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja, selama jam kerja, dengan menggunakan market check atau biliet giro. Semua warga Indonesia dan warga negara asing, serta badan usaha dan institusi lain yang sah menurut hukum yang berlaku dapat membuka rekening giro. Pemilik rekening giro disebut giran, dan kepada setiap giran akan diberikan imbalan bunga berupa jasa giro yang besarnya tergantung pada bank yang mengeluarkannya. Dan yang kedua itu tabungan. Tabungan itu merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, atau kartu anjungan tunai mandiri atau ATM. Pada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya, sama seperti halnya dengan rekening giro. Besarnya bunga tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya, bunga tabungan lebih besar dari jasa giro. Yang ketiga yaitu deposito. Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu untuk jatuh tempo. Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun, saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam, sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam praktiknya, jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Dan yang kedua, produk-produk pinjaman perbankan. Masing-masing produk pinjaman perbankan dibuat untuk memenuhi tujuan yang berbeda berdasarkan motif dari si peminjam. Pada dasarnya ada 3 macam produk kredit. Yang pertama itu kredit usaha. Kredit usaha adalah penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk mendukung tujuan usaha dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu, besarnya pembayaran bunga dan biaya lainnya.
Yang kedua yaitu kredit konsumsi. Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk membelikan sesuatu yang sifatnya konsumtif, seperti membeli rumah, kendaraan pribadi, dan keperluan lainnya. Jenis kredit konsumsi yang biasa cukup laris adalah kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit kendaraan, dan kartu kredit. Yang ketiga yaitu kredit multiguna. Kredit multiguna adalah kredit yang biasa digunakan untuk tujuan apa saja, baik untuk konsumsi maupun untuk mulai usaha baru seperti percetakan, bisnis penerjemah tersumpah, dan dagang. Salah satu produk kredit serbaguna yang sering dipasarkan adalah kredit tanpa agunan. Materi selanjutnya yaitu bank syariah. Bank syariah mulai berada di Indonesia pada awal tahun 1990. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah Islam. Falsafah dasar operasinya, bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip yang saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan untuk nasihat dan saling meningkatkan produktivitas. Kegiatan bank syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bank bagi syariah didasarkan pada kesepakatan bagi hasil antara bank dengan nasabah penyimpanan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah. Yang pertama yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal. Yang ketiga yaitu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Yang keempat yaitu pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan. 5 yaitu pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Bank syariah mengharapkan penggunaan produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga adalah bank riba. Dan materi selanjutnya yaitu aktivitas bank. Aktivitas bank itu terdiri dari menghimpun dana. Menghimpun dana berarti mengumpulkan dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Bank mencari strategi jitu untuk merangsang masyarakat agar tertarik dan mau menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank. Strategi bank dalam menghimpun dana yaitu dengan cara memberi imbalan yang menarik dan menguntungkan. Imbalan jasa tersebut dapat berupa perhitungan suku bunga, hadiah, dan pelayanan menarik. Semakin menarik dan menguntungkan imbalan yang diberikan, maka semakin besar minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan bank dalam menghimpun dana. Keberhasilan bank dalam memperoleh dana dipengaruhi oleh yang pertama yaitu kepercayaan masyarakat terhadap bank. Yang kedua yaitu perkiraan tingkat pendapatan. Yang ketiga yaitu risiko penyimpanan dana. Yang keempat yaitu pelayanan dari bank. 3 sumber penghimpun dana bagi bank. Sumber-sumber penghimpunan dana bank antara lain yaitu dana dari bank itu sendiri. Sumber dana ini diperoleh dari setoran modal pemegang saham, cadangan bank, dan laba bank yang belum dibagikan. Yang kedua yaitu dana dari masyarakat. Sumber dana ini cukup mudah diperoleh dengan memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Contoh sumber dana ini yaitu giro, tabungan, dan deposito. Yang ketiga itu dana dari pinjaman. Dana ini merupakan dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Sumber dana ini berupa yang pertama itu call money, yaitu pinjaman jangka pendek dari bank lainnya yang sering digunakan bank untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek. Yang kedua yaitu pinjaman antar bank, pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank. Yang ketiga yaitu kredit likuiditas Bank Indonesia. Kredit yang diberikan Bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan di likuiditas. Dan
Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh bank yaitu menyalurkan dana. Menyalurkan dana berarti melemparkan kembali dana yang telah dihimpun melalui simpanan, giro, tabungan, dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Tinggi rendahnya tingkat bunga pinjaman tergantung oleh tinggi rendahnya tingkat bunga simpanan. Semakin tinggi tingkat bunga simpanan, akan semakin tinggi pula tingkat bunga simpanan pinjaman, dan sebaliknya. Dan kegiatan lain yang dilakukan oleh bank yaitu memberikan jasa layanan atau servis. Jasa bank merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam menghimpun dan menyalurkan dana, serta untuk memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Jasa-jasa bank tersebut telah disusun sedemikian rupa agar nasabah bank merasa nyaman dan nyaman. Bentuk jasa-jasa bank yang saat ini ada antara lain yaitu pengiriman uang, letter of credit, bank garansi, clearing atau inkaso, kartu plastik, money charger, dan lain-lain. Dan materi selanjutnya yaitu lembaga penjamin simpanan atau LPS. Lembaga penjamin simpanan atau LPS adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan, sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada tanggal 22 September 2005. LPS berstatus badan hukum dan bertanggung jawab pada Presiden Republik Indonesia. Fungsi dan tugas lembaga penjamin simpanan. Fungsi lembaga penjamin simpanan atau LPS yaitu menjamin simpanan yang disimpan oleh nasabah dalam bank. Yang kedua yaitu turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan yang sesuai dengan kewenangannya. Dan selanjutnya yaitu tugas lembaga penjamin simpanan atau LPS. Yang pertama yaitu membuat serta menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan. Yang kedua itu melaksanakan penjamin simpanan. Yang ketiga itu membuat dan menetapkan kebijakan sebagai upaya aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang keempat yaitu membuat, menetapkan serta melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Yang kelima yaitu melakukan penanganan terhadap bank gagal yang berdampak sistemik. Dan selanjutnya itu wewenang lembaga penjamin simpanan. Yang pertama itu menetapkan dan memungut premi penjaminan. Yang kedua itu menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Yang ketiga yaitu melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Yang keempat yaitu mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Yang kelima yaitu rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas dasar data yang tersebut pada angka 4. Yang keenam yaitu menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Yang ketujuh yaitu menunjukkan, menguasakan, dan atau menugas pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS untuk melaksanakan sebagai tugas tertentu. Yang ke-8 yaitu melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Yang ke-9 yaitu menjatuhkan sanksi administratif. Dan materi selanjutnya itu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Dan selanjutnya yaitu tujuan pembentukan OJK. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebut bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, dan transparan, akuntabel, dan melindungi
dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan untuk mendukung kepentingan sektor jasa keuangan serta menyeluruh, sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Dan selanjutnya itu fungsi OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yaitu kegiatan usaha keuangan di sektor perbankan, yang kedua yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang ketiga yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut. Yang pertama itu terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor, anggaran dasar, rencana dasar, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, dan lain-lain. Yang kedua itu kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, dan aktivitas di bidang jasa. Yang ketiga itu pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Yang kelima itu pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah, dan anti pencucian uang untuk mencegah pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta melakukan pemeriksaan bank. Yang kedua itu terkait pengaturan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank, meliputi menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga yaitu menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat yaitu menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang ketiga itu terkait pengawasan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank, meliputi yaitu pertama menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua itu mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga itu melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Dan yang terakhir itu memberikan dana atau mencabut izin usaha, izin perseorangan, efektif pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, dan pengesahan persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain. Dan materi terakhir yaitu kesehatan bank. Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal, seperti kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri, dan juga kemampuan pengelolaan dana, kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Secara sederhana, keuangan bank dikatakan sehat karena bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Bank mempunyai modal yang cukup, dapat menjaga kualitas aset dengan baik, mengelola dengan baik, dan mengoperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditas sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Selain itu, suatu bank harus senantiasa memenuhi kebutuhan dan ketentuan yang mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan. Sementara, tingkat kesehatan bank tak kalah penting karena menunjukkan jaminan keamanan dan nasabah yang tersimpan padanya. Nah, untuk menilai tingkat kesehatan dan kinerja perusahaan perbankan,
digunakan analisis rasio keuangan yang disebut sebagai CAMEL. Analisis CAMEL pada prinsipnya merupakan suatu metode analisis rasio-rasio keuangan untuk mengukur kondisi keuangan suatu lembaga atau perusahaan perbankan. Sama halnya dengan perusahaan pada umumnya, analisis rasio keuangan dengan metode CAMEL juga menginformasikan hubungan antar akun dari laporan keuangan yang mencerminkan kinerja keuangan dan hasil operasional perusahaan perbankan yang terkait. Analisis CAMEL dilakukan dengan menggunakan data primer yang bersumber dari laporan keuangan yang telah melalui proses audit. Meski sama-sama mengukur rasio keuangan perusahaan, namun analisis CAMEL yang dikhususkan untuk perusahaan perbankan lebih menitik beratkan pada aspek kapital atau modal, aset, quality atau kualitas aktiva, dan manajemen. Selanjutnya yaitu earning atau pendapatan, dan terakhir yaitu liquidity atau likuiditas. Oke, kita bahas yang pertama yaitu kapital atau modal. Tingkat kesehatan bank yang ditinjau dari aspek modal dapat dinilai atau diukur menggunakan capital adequacy ratio atau CAR. Rasio ini mempresentasikan kemampuan bank dengan menggunakan modalnya sendiri untuk menutup penurunan aktiva yang disebabkan oleh apa adanya kerugian-kerugian yang timbul atas penggunaan aktiva tersebut. Nilai CAR dapat diperoleh dengan membandingkan antara modal sendiri dengan aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. Apa itu ATMR? ATMR merupakan penjumlahan dan nilai masing-masing aset atau aktiva setelah dikalikan dengan bobot masing-masing risiko pada aset tersebut. Risiko aset yang dimaksud adalah utang. Besar kecilnya utang jelas akan mempengaruhi nilai CAR. Semakin kecil utang, maka nilai CAR akan semakin besar. Sebaliknya, jumlah utang yang semakin besar akan berdampak pada nilai CAR yang semakin kecil. Rule of thumb dari CAR adalah 8%. Artinya, jika nilai CAR suatu bank lebih besar atau sama dengan 8%, maka kondisi keuangan bank dilihat dari aspek modal tergolong sehat. Sebaliknya, apabila nilai CAR suatu bank kurang dari 8%, menunjukkan bahwa kondisi keuangan bank tersebut dalam kondisi yang tidak sehat. Adapun formulasi dari perhitungan rasio modal ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Dan selanjutnya itu asset quality atau kualitas aktiva. Kualitas aktiva produktif mencerminkan kinerja keuangan perusahaan perbankan. Penilaian kualitas aktiva dilakukan dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan total aktiva produktif sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pengukuran tingkat kesehatan bank berdasarkan aspek kualitas aktiva salah satunya dapat dilihat dari rasio kualitas aktiva produktif atau KAP yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Dan selanjutnya itu manajemen. Penilaian tingkat kesehatan bank dari aspek manajemen sifatnya kualitatif, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan kinerja bank akan dianalisis dengan menggunakan pertanyaan seputar kegiatan manajemen yang mencakup manajemen umum strategi, struktur, sistem, sumber daya manusia, kepemimpinan, budaya kerja, manajemen risiko, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan lainnya. Semua itu akan bermuara pada kemampuan bank memperoleh laba. Artinya, menutup kemungkinan tingkat kesehatan bank dari aspek manajemen dapat diukur secara kuantitatif melalui perhitungan net profit margin atau NPM. Rasio keuangan ini mengukur tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasional pokoknya. Formasi penghitungan rasio NPM adalah sebagai berikut. Nilai yang digunakan acuan untuk menilai rasio NPM berada pada rentang 0 hingga 1. Semakin besar nilai NPM atau mendekati 1, menandakan biaya yang dikeluarkan semakin efisien, sehingga tingkat pengembalian laba bersih akan semakin besar. Artinya bank termasuk dalam kategori sehat, demikian pula sebaliknya. Dan yang keempat yaitu earning atau pendapatan. Bank yang sehat dan kinerja yang baik tentu akan dilihat dari kemampuannya memperoleh pendapatan berupa laba. Semakin besar laba yang diperoleh akan menunjukkan bahwa kinerja bank semakin baik dan kondisi keuangan semakin sehat. Untuk mengukur kesehatan bank dari aspek pendapatan,
dapat menggunakan rasio Return of Asset atau ROA dengan membandingkan laba bersih yang dicapai dengan total aktiva yang dimiliki bank. Berikut rumus penghitungan rasio ROA. Nah, dan kategori sehat tidaknya suatu bank dilihat dari aspek pendapatan didasarkan pada rentang nilai berikut. Dan selanjutnya yaitu liquidity atau likuiditas. Aspek likuiditas berdasarkan dengan kemampuan bank membayar utangnya, terutama utang jangka pendek. Semakin mampu suatu bank membayar utangnya, maka semakin liquid bank tersebut. Pada aspek ini, penilaian ditekankan pada rasio kewajiban bersih terhadap aktiva lancar dan rasio kredit terhadap dana yang diterima bank. Terkait dengan itu, loan deposit ratio atau LDR merupakan salah satu rasio keuangan yang bisa mewakili penilaian tingkat kesehatan bank. Dilihat dari aspek likuiditas, formulasi penghitungan LDR dapat dirumuskan sebagai berikut. Nilai LDR yang semakin tinggi menunjukkan tingkat likuiditas bank yang semakin rendah. Karena jumlah utang semakin besar, sehingga jumlah dana yang diperlukan untuk membayar utang tersebut juga semakin besar. Dengan demikian, semakin kecil nilai LDR mengidentifikasi bahwa bank semakin liquid. Tingkat kesehatan bank dilihat dari aspek likuiditas, didasarkan pada rentang nilai LDR tersebut. Demikianlah penjelasan materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.